Pasar 16 Ilir Kota Palembang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Palembang. Dari atas jembatan Ampera, kita bisa melihat tulisan Pasar 16 Ilir yang terpampang jelas di atas bangunan pasarnya. Setiap hari, Pasar 16 Ilir ini tak pernah sepi pengunjung. Tak hanya pengunjung dari Kota Palembang, masyarakat yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Selatan pun seolah merasa ketagihan berbelanja di Pasar 16 Ilir ini. Pasar 16 Ilir menjadi salah satu penyokong terbesar dalam perkembangan perekonomian warga Kota Palembang dan menjadi salah satu pusat perdagangan terlengkap saat ini. Mulai dari pakaian, makanan, minuman, kebutuhan dapur, hingga cenderam mata seperti songket dan barang khas lainnya semua ada di sini. Tingginya intensitas jual beli juga ikut merangsang tingkatnya kriminalitas menjadi semakin tinggi. Mulai dari copet, preman, pengamen, dan parkir liar yang membuat resah para pengunjung. Kriminalitas dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu sasaran empuk ialah pasar. Dengan kepadatan pengunjungnya yang saling berdesakan, banyak aksi kriminal yang sering terjadi di sini. Pelaku tidak kenal gender, baik lelaki maupun wanita turut ikut serta dalam pencopetan ini. Dengan berbagai cara dilakukan untuk mencuri dompet, ponsel, perhiasan ataupun barang berharga lainnya. Dengan kerap terjadinya pencopetan, tentu menjadi keresahan bagi masyarakat, baik pedagang maupun pembeli. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat tindak kriminalitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya dikarenakan kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Menurut Polda, melihat dari Badan Pusat Statistik dari berbagai provinsi di Indonesia, jumlah kejahatan tertinggi terjadi di tahun 2020. Sumatera Selatan masuk ke urutan kelima dengan 12.189 kasus kejahatan. Tindak kejahatan ini tentu tidak luput dari banyaknya kasus kejahatan di pasar, seperti Pasar 16 Ilir ini. Enggak, ayo lihat aksi copet di sini. Sering, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Iya. Yang dicopet biasanya dompet. Iya, dompet, saya itu. Tapi galak juga sih baju-baju wong yang jualan ini diambil. Cewek cowok galak. Iya, cewek cowok sama galau sih. Nah, sejauh ini tak mana kalau misalnya ketahuan sama polisi atau petugas keamanan? Iya, langsung diamani. Nak cewek apa cowok pelakunya pasti langsung dibawa ke ini kantor polisi. Sering dapat? Sering, kadang juga ada yang lolos. Menurut Ayu tak mana lah biar bakal pencopet? Yo, biar inilah sapamnya tuh disuruh inilah apa namanya ngontrol biar aman kayak itu. Tidak do ini be kan mantep bae. Kalau solusi Ayu misalkan supaya Ayu tidak kecopetan ya? Yo, inilah tas tuh ditaruh di depan kayak itu. Nah, biar ini kan cak yang toko-toko biar tidak ada kemalingan di apa CCTV dipasang kayak itu. Biar aman lah. Jadi sering nggak Ayu lihat orang copet? Sering, Sering. Mana betul? kadang timnya banyak. Biasanya nyopet HP, apa? Tangkap nggak? kadang ketangkep, kadang tidak. Karena ini. Menurut Ayu cara lah biar cepat ketangkep mereka nih. Ya ada kerjasamanya antara yang misalnya adung untuk kecopet lah. Kita nyingkongnya kan langsung kita ya lapor ke cak kemarin kan terjadi juga kan kecopetan kan di sini. Barusan kemarin. Langsung kita suruh lapor ke kan ketangkep, langsung kita suruh lapor ke polisi. Dapat uangnya, betino uangnya. Solusi Ayu cak mana kalau jualan di sini biar Ayu tidak kena copet? Jadi berantas yang untuk ngecopet itu. Harus diberantas itu. Iyalah, harus diamankan kan. Sejauh ini berarti keamanannya Kurang. kurang jago aja ya? Yo, kurang jagonya, penjagaannya kurang. Cak mana lah biar tidak kurang lagi mereka? Yo, itulah jalan satu-satunya mereka tuh diberantas. Walaupun di sini ada CCTV kan, tapi kurasa tidak fungsi juga CCTV itu. Setidaknya ada pos penjagaan lah salah satu sini kan, diaduk kan. Ini kan luas kan 16 ini kan, tapi pos penjagaannya kan jauh. Jadi kalau di sekitar sini kan tidak kate. Nah itu harus diaduk ke Siko, gitu kan. Biar uang belanja, biar uang apa kan aman.
Dilihat dari pengakuan penjual sekitar, bahwasanya kasus pencopetan di Pasar 16 ini sudah sering terjadi. Pelaku tak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga banyak pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk memberantas tindak kriminalitas ini, seperti membuat pos pengamanan dan memasang CCTV di beberapa titik untuk mengawasi aktivitas yang terjadi di pasar. Namun, menurut para penjual sekitar, tindak kriminalitas ini sering terjadi diakibatkan oleh pos pengamanan yang terlalu jauh dari titik penjualan. Hal ini membuat pengamanan tidak bisa mencakup seluruh wilayah pasar. Penjual sekitar berharap supaya pemerintah setempat memperbanyak pos pengamanan di beberapa titik pasar agar mampu mengawasi aktivitas yang terjadi di pasar tersebut. Dalam situasi keramaian, kita harus tetap berhati-hati dalam menjaga barang berharga yang kita bawa. Kejahatan tetap saja dapat mengintai kemanapun kita pergi. Agar tidak menjadi korban, simpanlah barang-barang berharga kalian dengan baik. Segera laporkan tindakan kriminal kepada pihak keamanan atau petugas kepolisian. Sekian dari Pasar 16, saya Ozain Jelora serta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.